Baik, selamat malam kepada kita semua. Saya ucapkan puji Tuhan karena bisa melihat saudara di online lagi pada malam ini. Semoga tetap indah ya. Saya mau lihat ada rombongan besar yang baru ya. Luar biasa, ada Pendeta Luki Yaakob yang hadir bersama dengan keluarga saat sana. Selamat malam. Terima kasih kehadirannya Pendeta Yaakob dan keluarga. Sebenarnya kalau saya tahu pendeta ada hadir malam ini, banyak pendeta yang mengambil bagian. Tapi karena kita sudah main gitar ya, oke lah. Mungkin ditambah lagi nanti main gitarnya. Terima kasih pendeta ya. Baiklah saudara kasih. Sulit sekali kita memang menghindari perbincangan lepas dari situasi dan kondisi yang ada, karena kita sekarang lagi terikat oleh kondisi atau situasi dan kondisi yang ada. Saya akan berusaha untuk menghindarinya, tapi ternyata memang sulit untuk menghindari. Mungkin tidak akan tersinggung secara langsung, tapi menyentil ke sana. Karena judul pada malam hari ini yang saya akan bicarakan adalah satu pertanyaan bagi kita. Saya dapati semua ini oleh karena pemantauan yang terjadi di setiap media sosial yang ada, khususnya kalau itu berbicara WA atau keluarga, atau mungkin juga di Facebook, tetap akan ada postingan-postingan yang berupa sajian di atas meja. Sehingga judul kita pada malam hari ini adalah, apa makananmu hari ini? Tentunya saudara telah mengingat ketika pertanyaan ini muncul, semua akan teringat apa saja yang diposting di Facebook, di WA, atau di grup-grup saudara-saudara yang setiap kali saudara makan siang, makan pagi mungkin tidak, biasanya makan siang dan makan malam itu yang selalu share. Kebetulan tadi sore dapat kunjungan dari Ketua Hendrik Asa, walaupun tidak turun dari mobil, sempat terulang lagi ucapannya tentang jagung bakar ya Pak ya. Ya, luar biasa, itu makanan tadi malam, bukan makanan hari ini. Tetapi hari ini mencakup, yang saya katakan adalah mencakup hari-hari di mana kita mengisolasi diri di dalam rumah. Dan tentunya bagi saudara-saudara juga yang walaupun diisolasi tapi kan ada kegiatan keluar, harus terjadi luar, tetap butuh makan juga. Dan pertanyaannya, apa makananmu hari ini? Setelah melihat berbagai macam postingan di Facebook dan media sosial lainnya, tentunya ada juga orang yang ketika melihat postingan tersebut biasa saja. Tapi ketika orang lain melihat, yang boleh saya katakan saat ini dalam masalah mencukupkan kebutuhan mereka, mereka mungkin dalam hati berkata, waduh, enak banget makanan-makanan yang mereka posting. Seandainya itu ada di meja makan saya atau ada di piring makan saya, maka saya akan makan cukup pada hari. Mungkin itu sisi yang lain yang dapat kita lihat. Namun saya tidak akan berbicara dari sisi negatifnya, tapi akan berbicara kepada kita saat ini dalam hal membangun kehidupan rohani kita di masa-masa kita berdiam diri di rumah atau di rumah aja, yang selalu kita lihat di berbagai postingan. Setiap kali kita buka sesuatu di atau kita browsing apa saja akan muncul. Mari kita, ada syarat yang selalu muncul di rumah saja. Dan ada banyak orang juga sudah memberikan postingan-postingan mengenai kehidupan di rumah saja. Dari orang-orang biasa sampai tokoh-tokoh terkenal di dunia ini, mereka memposting hal-hal di rumah saja. Nah, apa makananmu hari ini? Bagaimana saudara menyediakannya? Di dalam kehidupan kita tentunya banyak sekali keinginan yang kita ingin buat, terlebih dalam hal makanan dan minuman atau air minum. Banyak keinginan, apalagi di rumah ini, kalau dikatakan harus berjaga-jaga. Bagaimana kita mempersiapkannya? Dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 41 ayat 36 dikatakan, demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun
kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri jangan binasa karena kelaparan. Jadi menyediakan makanan ini supaya jangan kelaparan. Sudah pasti. Karena kalau tidak siapkan makanan, akan sulit kita melakukan kegiatan kita, walaupun hanya di dalam rumah. Namun sekali lagi, bagaimana kita menyediakannya? Kalau memang itu disiapkan adalah supaya kita jangan kelaparan atau jangan kekurangan. Di dalam Kejadian 47 ayat 12 sudah katakan bahwa dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Di sini tersirat adalah mempersiapkan makanan cukup. Tentunya kata cukup ini dapat kita pikirkan dengan pemikiran kita yang diberikan oleh Tuhan sebagai orang yang berakal budi. Kata cukup ini tentunya bagi setiap orang cukup untuk kebutuhan tubuh setiap hari. Kalau kita berbicara mengenai ilmu kesehatan, tentunya ada kecukupan gizi yang kita butuhkan dalam kehidupan setiap hari. Tapi nyatanya yang jadi masalah adalah banyak juga yang posting sebelum lockdown tubuhnya seperti apa. Tapi setelah lockdown tubuhnya juga seperti apa. Ada yang tadinya pipinya masih tirus, bodinya masih ramping, dibikin meme ya, banyak orang bikin meme di posting-postingan. Bahkan ada yang tadinya belum berkumis, setelah diposting keluar kumis. Sebelum dan sudah lockdown. Ya, tapi bukan seperti yang ada saudara lihat sekarang di layar kaca saudara. Itu hanya sekedar melihat bagaimana situasi kondisi yang ada saat ini. Karena sekalipun kita berada di dalam rumah, kita dapat melihat dunia di luar sana. Semua kita bisa lihat. Jadi, semua tersedia bagi kita di dalam rumah ketika mempersiapkan makanan. Bahkan dalam doa kita, selalu kita katakan seperti dalam Matius 6 ayat 11. Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mungkin bagi kita yang memiliki kecukupan, doa kita bukan seperti itu. Mungkin doa kita atau pikiran kita dalam hati kita adalah, apa ya yang saya makan hari ini? Ya kan? Tapi bagi mereka yang memiliki kekurangan yang tidak dapat menyediakan, tentu doanya adalah seruannya adalah Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang. Jadi kronologinya saya buat saat ini adalah sedialah makanan itu cukup setiap hari. Ya jangan berlebihan juga. Barusan sebenarnya mungkin saya habis sisi yang lainnya. Barusan dapat kabar tadi sore di Johor, Malaysia, ada seorang kaya yang memiliki mall, yang dia buka mallnya, orang boleh masuk ke mallnya dengan gratis, boleh ambil barang dengan jumlah 10 juta. Artinya terjadilah kekacauan karena orang semua berdiri masuk untuk mendapatkan berbagai barang kebutuhan. Dan ternyata yang diburu adalah bahan-bahan makanan untuk kebutuhan setiap hari. Jadi sesungguhnya yang harus kita siapkan sebagai umat Tuhan adalah secukupnya. Karena apa? Kita tahu di balik kehidupan rohani kita adalah perkataan Tuhan, jangan kamu khawatir. Jadi secukupnya saja. Jangan sampai berlebihan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 8 katakan, asal ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Nasihat bagi kita saat ini adalah membuat kita merasa cukup dalam kehidupan setiap hari. Agar terjaga juga kesehatan tubuh. Karena masalah sekarang adalah orang-orang sudah mulai mengeluh dengan timbangan di rumah. Kenapa? Timbangan ini mulai naik. Timbangan tubuh tentunya. Ketika dia naik di atas timbangan, wah, naik timbangannya. Tanda tanya, apakah cukup atau berlebihan yang sudah kita sediakan saat ini? Atau yang kita konsumsi selama ini. Selama kita tentunya di rumah aja. Dan tentunya harus kita ingat, semua itu harus dengan ucapan yang sekalipun kita sudah siapkan segala sesuatu cukup bagi kita, tapi kalau bukan karena ucapan syukur, maka itu bukan menjadi hal yang baik bagi kita. Ingat, Tuhan selalu berbicara kepada kita. Apapun yang kita buat harus dengan ucapan. Kemudian,
Setelah kita menyiapkan segala sesuatu, ada pesan Tuhan kepada kita dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25. Dia katakan demikian. Saudara boleh buka HP saudara atau Alkitab saudara sendiri di rumah. Dikatakan begini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Cukup beribadah kepada Tuhan, ada berkat, baik di dalam makanan minuman, dan sehat. Luar biasa firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada malam hari ini. Karena penting umat-umat Tuhan itu sehat. Kenapa umat-umat Tuhan itu penting harus sehat? Karena ini sangat berhubungan dengan kehidupan rohani. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Sesudah kita cukup dalam hal makanan, minuman, jasmani kita, ada tuntutan Tuhan bagi kita sebagai pribadi yang telah menerima Dia sebagai Tuhan, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa melakukan kehendak Tuhan di suasana seperti ini? Kita lagi lockdown di rumah masing-masing. Apa yang harus saya perbuat? Kita sama-sama tahu bahwa hidup kita ini adalah surat yang dapat dibaca oleh orang. Kita mengatakan bahwa kita sebagai umat Tuhan akan menjadi pantulan tabiat Kristus. Orang akan dapat melihat Kristus dalam kehidupan kita sebagai juru selamat. Namun bagaimana kita dapat melakukan itu di saat kita seperti ini? Kita terpuruk di rumah kita masing-masing. Bukan karena kita mau, tetapi karena situasi dan kondisi saat ini membuat kita harus, tidak boleh tidak, harus melakukan diam di rumah oleh karena keadaan yang sedang penting saat ini. Namun hati nurani kita tentunya selalu berkata, bagaimana saya bisa memperdengarkan Yesus kepada orang lain? Karena saya ini adalah umat Tuhan. Saya adalah, atau kita ini adalah surat yang dapat dibaca. Tapi bagaimana orang bisa membaca surat itu? Bagaimana orang dapat melihat Yesus dalam kehidupan kita? Dalam Roma 14 ayat 17 katakan begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh. Saya mengambil second application pada ayat ini, yaitu memang keselamatan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman yang kita minum dan makan setiap hari. Tetapi kebenaran yang ada dalam kehidupan kita yang sudah kita terima, bagaimana itu dapat terus berlanjut menjadi, atau orang dapat mengenal kita, mengenal Yesus tentunya dalam kehidupan kita. Pemerintah, gereja, dan juga organisasi yang lain sudah melakukan hal ini atau telah menyarankan hal ini untuk supaya bagi mereka di sekitar kita, setelah kita memiliki kecukupan, tentunya hati nurani kita dapat melihat keluar apa yang sedang terjadi bagi orang-orang yang sedang mengeluh di luar sana. Sudah pasti bagi umat Tuhan selalu ada kecukupan. Karena saya percaya bahwa itu adalah mujizat Tuhan setiap hari. Sebagaimana bangsa Israel ketika berada dalam perang berantara, Tuhan sediakan cukup setiap hari. Tidak mungkin berkekurangan. Dan boleh saja berlebihan. Kalau hanya makanan dan minuman, sudah pasti ada yang cukup, ada yang bisa saja berlebihan. Bagaimana kita melakukan atau membuat orang lain dapat merasakan kasih yang sama dalam kehidupan kita, atau bagaimana kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan selagi kita di masa-masa seperti ini? Karena beban kita ini adalah surat yang dapat dibaca oleh orang. Kesempatan kita saat ini adalah di situasi seperti ini untuk membuat orang lain kenal siapa Yesus itu dalam kehidupan kita. Ini kuncinya. Salah satu ya kata dalam Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. Saudara mungkin boleh lihat, mungkin host boleh bantu buka di dalam Yakobus 2 ayat 15 dan 16. Saya juga akan bacakan dari sini. Dikatakan begini. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan
seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya? Saudara, di sini boleh saja semua orang berkomentar tentang ayat ini. Tapi di sana tersurat atau tersirat yang dapat membuat kita berpikir. Bukan saja kita memberikan begitu saja orang. Mungkin orang datang ke rumah kita kasih makan cukup. Dan kasus belum selesai. Di sini ada tuntutan kepada kita setiap waktu, setiap saat. Bila mana kesempatan itu diberikan kepada kita, maka itu dapat dilakukan secara terus-menerus. Memang kadang menjadi beban. Tapi kalau kita ingat, firman Tuhan juga berkata, kalau kita tidak melakukan ini kepada orang itu, berarti kita sama telah melakukan itu kepada siapa? Tuntutan kepada kita adalah untuk orang mengenal kita bahwa kita adalah umat Tuhan. Setelah kita makan makanan kehidupan kita, Yesus berkata, makanan itu adalah melakukan pekerjaan Bapakku. Kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau saudara dan saya adalah utusan Tuhan di dunia ini, marilah kita bekerja bersama dengan Yesus. Walaupun sesungguhnya kadang menjadi berat, atau mungkin merasakan sebagai beban. Namun kalau hal yang dalam Yakobus 2 ayat 15 dan 16 ini terjadi bagi kita, kira-kira apa yang dirasakan oleh Yesus? Sementara kita ini menyebut kita ini umat Tuhan. Nah, saudaraku, kesempatan ini dikatakan bahwa jadi saudara-saudara, pada kesempatan ini di mana kita melihat sekeliling kita, apakah yang dapat kita lakukan? Itu harus menjadi tindakan iman kita kepada kehidupan kita untuk menyatakan bahwa kita adalah Tuhan. Adakah terpikir pada kita bahwa untuk membawa, bukan bahwa, adakah terpikir bagi kita saat ini pada kesempatan ini di mana saat kritik ini adalah kesempatan bagi kita untuk orang melihat kita. Dan pada saat ini apakah kita ingin mengambil kesempatan yang mungkin ini adalah satu-satunya bagi kita di akhir zaman ini untuk membawa orang lebih dekat kepada kita. Karena mungkin saja kita karena di rumah saja, boleh saja kita lupa. Tapi saat ini, di saat yang genting seperti ini, di mana kita dibutuhkan kesempatan ini untuk membawa orang kepada Kristus. Mari kita lakukan sesuai kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing pribadi. Dan Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah minta apa yang tidak ada pada kita. Tuhan minta adalah apa yang ada pada kita. Sehingga kita dapat membawa orang dekat kepada kita. Melalui tindakan nyata kita pada saat ini, kita dapat membawa mereka lebih dekat dan mengenal dan dapat membawa mereka tentunya dengan pertolongan pastor tidak pernah akan lepaskan. Kiranya dalam pekerjaan kita, dalam istirahat kita boleh dikatakan, atau pekerjaan kita mulai dari rumah, beribadah kita dari rumah, tidak menutupi perbuatan kita keluar bagi orang-orang yang sedang membutuhkan pengharapan, yaitu Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita selama masa lockdown di rumah, sampai kapanpun hari itu datang, kita akan tetap bertemu bersama-sama seperti harapan kita pada saat terpisah dengan Tuhan di surga. Kita terpisah sementara waktu di dunia ini, di rumah masing-masing. Suatu saat nanti kita akan bersuka cita bertemu bersama-sama ketika kita berkumpul di rumah Tuhan, bagaikan berkumpul di surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan memberkati. Saya berdoa.